Kenapa? Aslinya Sabrina mana aslinya? Apa? Daerah mana Sabrina? Oh, Depok. Depok. Oke, good. Oke. Sabrina sebelumnya apakah sudah pernah belajar coding? Belum. Belum. Ini baru pertama kali belajar coding ya di algoritmik. Ya, Oke. Cita-citanya Sabrina ingin jadi apa? pengen jadi, kalau nggak editor, pengen jadi ini penggambar gitu, artis. Pegambar. Wah, oke, good. Wah, berarti Sabrina hobinya apa nih kalau boleh tahu? Kenapa? Hobinya apa, Sabrina? Hobi, Oh, kesukaan. gambar, gambar. Menggambar. Cocok banget sama cita-citanya tadi ya. Sabrina hobinya menggambar, lalu ingin menjadi desainer, atau ini ya bagian uh, artistik gitu ya, menggambar ya. Oke, good. Iya. Nanti bisa diarahkan tuh, Sabrina. Kakak juga dulu hobinya menggambar loh. Kita sama atas dulu. Dulu kakak juga waktu sama kayak Sabrina tuh kelas 3 SMP. Itu masih sibuk-sibuknya ini suka ikut lomba-lomba gambar gitu biasanya. Kayak lomba gambar poster tuh dulu. Terus ada gambar apa ya biasanya kayak lukis ini ya bebas kayak gitu-gitu juga ada tuh. Sabrina sering ikut event lomba-lomba gitu. Enggak, Gak pernah, tapi biasanya suka gambar di rumah. suka. Oh, oke oke nice nih bisa untuk ini ya refreshing pertama itu kedua nanti bisa melatih Sabrina lebih kreatif gitu kan lebih kreativitas tuh yang dilatih ya tiap hari kalau suka gambar. Oke good Sabrina semangat ya. Oke kita udah intro nih kita akan mulai untuk berkenalan dengan coding. Nah sebelumnya Sabrina apakah pernah mendengar Python Python programming? Pernah? Belum. Belum. Oke, berarti ini masih sangat baru ya di Sabrina. Oke, good. Kalau di sekolah biasanya sudah pernah diajarkan apa? Kalau di TIK, ada TIK? Ada Ada. Biasanya belajar apa tuh Sabrina? kayak tentang website gitu. Oke, oke. Berarti belajar bikin website. Enggak, maksudnya kayak, eh kayak contohnya kayak apa ya, pengamanan data gitu. Oke, oke, next, cyber security. Oke. Iya, iya itu. Nah, ya berarti Sabrina sudah belajar tentang IT itu sudah sedikit paham ya. Oke, good. Sudah ada basic. Ini bisa mengikuti. Oke, kalau gitu kita akan lanjut belajar apa itu Python programming ya. Udah siap Sabrina? Eh, Udah. Oke, good. Nah, sekarang Miss mau share screen dulu sebelum kita latihan ya. Oke, sebentar. Kita introduction to Python programming language. Nah, ini sebentar. Oke, nah di sini ada Python programming language ya. Nah, kita berkenalan dulu nih, berkenalan dengan bahasa Python. Tuh. Jadi di bayangan Sabrina waktu dengar kata Python apa? Gambar ular atau apa biasanya? Iya, ya. Dulu emang bener kenapa dikasih nama bahasa Python? Karena ternyata penemu bahasa coding Python itu dia suka ular. Tuh, makanya dia kasih nama bahasa ini untuk berkomunikasi dengan komputer namanya bahasa Python karena ternyata penemunya, penciptanya dia suka ular, ular Python tuh. Terus dia bikin environment-nya, tuh ada namanya Anaconda. Tuh, Anaconda itu nanti untuk kita ngoding biasanya di sana. Nah, itu ya, namanya ada Anaconda, ada Python. Nah, itu. Kenapa? Tuh bener. Kenapa kok gambarnya ular gitu? Karena emang dia sebenarnya suka tuh sama ular gitu. Oke, nah jadi di sini Sabrina udah pernah belajar bahasa Inggris ya di kelas ya, di sekolah ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu biasanya Sabrina belajar untuk berkomunikasi dengan manusia ya. Nah, bedanya kalau Python itu untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, itu perbedaannya cuma ada di situ aja. Nah, nanti di bahasa Python ini, Sabrina kok sama kayak bahasa Inggris? Ya, emang gitu. Betul, karena di sini adalah bahasa pemrograman yang paling nggak mudah nih untuk dipelajarin. Karena dia
hanya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris yang sederhana. Jadi tidak perlu untuk menambahkan kode-kode yang terlalu ini ya kompleks gitu. Jadi kita pilih bahasa Python untuk belajar. Oke, itu untuk introduction ya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi di sini nih. Oke, sebelumnya kita akan bermain role play dulu ya. Bermain role play sebagai ini ya anggota dari pro team tuh. Nanti di sini Sabrina role play-nya menjadi junior developer nih. Ada project manager kita nih, namanya Emily. Kita kenalin dulu Sabrina. Kita punya project manager namanya Emily. Nah, di sini kita akan bekerja ya dalam sebuah tim nih, namanya pro team. Nah, tugas Sabrina nanti di sini akan membuat sebuah program ya, sebuah coding gitu dari tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh Emily. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata ada juga senior developer kita, namanya Cole nih, Sabrina. Nah, dia bertugas untuk memimpin juga mengarahkan kita jika kita ada kesulitan, nanti Cole yang akan membantu kita gitu. Kita lanjut lagi. Nah, pada hari ini fokus kita ada 3 poin nih, Sabrina. Nah, yang pertama, we will learn why programming in Python is really cool. Nah, kita akan cari tahu kenapa bahasa pemrograman Python itu sangat keren. Nah, lalu yang kedua, explore the feature of the online software development platform. Nah, kita akan explore lebih banyak lagi. Ada fitur-fitur online software online development platform yang dibangun dari bahasa programming Python gitu. Lalu, poin yang ketiga, kita akan mencoba untuk membuat kode program bahasa Python. Nah, apakah ada siap, Sabrina? Siap. Oke, good. Sudah siap. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Oke. Nah, di our company, you will nih, kita akan melakukan beberapa tugas yang akan kita laksanakan. Kemudian kita lanjut aja ke sini. Nah, ini, why do we program in Python? Nah, kenapa kita gunakan bahasa Python nih untuk belajar di awal? Karena bahasa Python itu ternyata ada di ranking 1 nih. Nih, Python is the most widely used language in the world. Dia paling banyak digunain di dunia nih. Nah, dia tuh banyak sekali ya, di antaranya ada C++, terus ada Java, C, lalu ada PHP, R, JavaScript. Nah, itu banyak sekali bahasa pemrograman lain. Namun, yang paling banyak sangat digunakan adalah bahasa programming Python. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, ini Sabrina udah belajar TIK ya tadi ya. Terus Sabrina juga di kehidupan sehari-hari pasti sering menemui ini. Ada Google, tuh Sabrina punya Instagram. Nah, tahu ya Instagram ya, masih punya nih. Terus ada YouTube, lalu ada eBay, terus ada Intel, terus ada IBM, dan Facebook tuh. Ternyata semua produk-produk itu dibuat dari bahasa Python, Sabrina. Nah, nanti makanya kita pilih bahasa Python karena ternyata produk-produk yang ada itu yang sering kita temui dibuat dengan bahasa Python. Lalu selain itu juga ada beberapa game nih, game yang dibuat juga pakai bahasa Python ya. Ada juga The Sims 4 terus ini. Sabrina, apakah suka main game? Buka Suka game apa biasanya, Sabrina? game Roblox. Roblox, oh, good. Oke. Kakak juga suka main Roblox. Oke, good. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau di sini nih yang pakai bahasa Python ada EV Online, terus ada Civilization nih, terus ada Word of Text. Nah, itu ada beberapa ini ya, ada game yang dibuat dengan bahasa programming Python. Nah, kita lanjut lagi. Nah, why do we program in Python? Nah, kenapa kita gunakan bahasa Python? Nah, ternyata dia adalah nih, Python is used to automate routine process such as, nah ini, ya, banyak digunakan untuk data analisis nih, untuk analisis data. Biasanya seorang data analis atau data scientist, dia banyak nih menggunakan bahasa
Python nih, terus ada machine learning developer nih. Kayak Kak Oksa itu juga machine learning ya, bagiannya proses machine learning. Jadi sering pakai Python gitu. Terus juga di sini banyak sekali ya nih yang menggunakan Python. Wah, oke. Terus ada web development tuh tadi Sabrina belajar tentang web ya di sekolah. Tuh ada cyber security. Nah, itu ternyata juga perlu untuk mempelajari bahasa Python nih untuk membangun sebuah web tuh ada web development. Nah, itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat di sini ini, message analysis and processing. Nah, itu ada beberapa fungsi dari bahasa Python yang bisa membuat report generation otomatis, lalu bisa menghitung secara otomatis juga nih, lalu mengirim pesan dan memproses pesan secara otomatis tuh. Fungsinya banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan bahasa Python untuk otomatisasi. Lalu selanjutnya, nih, sebagai seorang junior developer, kita harus mengetahui basic-basicnya dan mengetahui pengetahuan tentang bahasa Python. Nah, sebelumnya, basic-basic yang perlu diketahui apa saja? Nih, di antaranya ada algoritma, nih, algorithm. Lalu ada programming language. Lalu juga ada program. Nah, di sini apakah Sabrina pernah dengar apa itu algoritma? Tahu, Sabrina? Lupa. Lupa. Oke, tapi pernah dengar. Pernah. Pernah. Oke, good. Berarti sudah familiar ya. Nah, nanti kita akan cari tahu lagi apa itu algoritma. Kita akan cari tahu perbedaan juga antara algoritma, programming language, dan juga program. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Jadi sebuah algoritma nih adalah sebuah urutan. Nih ya, an algorithm is a sequence of action to achieve a goal. Nah, jadi sebuah algoritma adalah urutan kejadian, nah, untuk melakukan sebuah tujuan. Nah, contohnya yang paling sederhana. Yang paling sederhana, Mbak. Mau kasih contoh, Sabrina? Algoritma? Belum. Nah, contohnya membuat kopi. Algoritmanya dimulai dari apa? Mengambil gelas, lalu memasukkan gula, lalu memasukkan kopi, lalu dikasih air panas. Nah, lalu diaduk. Nah, itu adalah sebuah step ya, step itu urutan untuk membuat kopi itu, how to make a coffee, a cup of coffee. Nah, itu adalah sebuah algoritma tuh. Terus bagaimana cara menggambar tadi Tadi kan ini ya hobinya Sabrina menggambar tuh. Bagaimana cara menggambar bunga? Nih, caranya seperti ini. Yang pertama nih, nanti Sabrina bisa bikin channel YouTube nih, tutorial bikin gambar ini gitu. Kalau enggak kayak yang lagi viral tuh apa itu? Drawing. Dia juga ini ya, lagi viral banget tuh. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti Sabrina bisa tahu bahwa algoritma itu adalah sebuah urutan ya dari kejadian yang untuk melakukan sebuah tujuan. Tujuan apa? Nah, nanti kita akan lihat. Oke. Nah, ini ya, untuk will a computer be able to execute this set of action? Oke, ini kita lanjut aja. Nah, yang selanjutnya, tadi sudah algoritma ya. Selanjutnya adalah programming language. Apa itu bahasa pemrograman? Jadi, sebuah bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Tuh. A programming language is a language used to communicate with machine. Nah, setiap kata, setiap kode yang kita berikan, maka dia mengandung makna. Nah, itu mengandung perintah gitu. Oke, jadi a program is an algorithm right, written in a programming language ya. Jadi ini yang poin yang ketiga. Oke, jadi kalau bahasa pemrograman itu digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin ya. Kalau program itu adalah sebuah gabungan dari algoritma dan juga bahasa pemrograman tuh. Jadi algoritma itu adalah sebuah gabungan nih. Tadi kalau ini ya cuman yang sebelumnya apa nih tadi? Oke, program ya. Bentar, kita kembali lagi. Oke, jadi
A program is an algorithm written in programming language. Nah, kita menggabungkan antara algoritma dan juga bahasa pemrograman Python gitu. Oke, itu poin-poin ya yang perlu Sabrina ketahui. How do we write a program the computer can understand? Nah, ini ada beberapa ini ya, poin nih. You need to follow the rule for the use of sign and command in Python. Nah, dimulai dari rule yang pertama. Rule of beginning, though. The first command in a program shall be written at the beginning of a line. Nah, itu adalah aturan yang pertama. Jadi sebuah kode itu wajib untuk dituliskan pada first command. Nah, itu harus urut. Kemudian rule of order. Nah, itu adalah urutan ya. Rule of order, aturannya. Command shall be executed in order if they are written one below the other. Jadi, sebuah kode akan dieksekusi urut ya, dari atas sampai ke bawah, gitu. Lalu satu persatu ya dari tiap baris. Kemudian ada rule yang terakhir, rule of code style. Nah, dalam bahasa programming Python, replacing lowercase letter with uppercase was one is not allowed. Nah, jadi perlu diperhatikan Sabrina nanti kalau udah mulai ngoding di Python nih. Nah, itu antara huruf kapital dan huruf kecil itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena bahasa pemrograman Python itu sangat sensitif. Nah, jadi dipastikan tidak ada yang typo gitu. Jangan ada yang typo. Lalu nih ada juga space of comma. Nah, itu kita perlu untuk memperhatikan. Nah, untuk conclusionnya antara lain sebagai berikut nih. Yang pertama, Python is a word famous language that can be used in a wide variety of tasks. Nah, jadi sebuah bahasa Python adalah bahasa yang sangat terkenal ya, dan dapat digunakan untuk banyak tugas yang kita ketahui tadi untuk otomatisasi. Lalu, yang kedua, nih, a program is an algorithm written in a programming language. Nah, itu kita harus menggunakan bahasa pemrograman tadi ya untuk membuat sebuah program, tuh, menggabungkan antara algoritma dan juga programming language. Kemudian, poin yang ketiga ini ada to write a working program, you need to follow the common rules. Nih, tadi ada beberapa rules ya, ada tiga. Tuh, tadi poin-poinnya yang ini tadi. Nah, ini adalah aturan-aturannya. Rule of beginning, rule of order, dan rule of code style. Oke, good. Nah, jika sudah kita masuk ke sini platform. Nah, sebelum nanti Sabrina latihan di platform nih, Miss mau kasih jelasin dulu ya. Untuk platformnya, nanti seperti waktu trial class ya, Sabrina bisa lihat nih untuk tampilan dari algorithmic platform. Nanti Sabrina bisa klik pada bagian course ya. Nah, ini fungsinya. Kalau Sabrina akan mengerjakan soal-soal latihan ada di bagian course. Nah, untuk laboratori ini, nanti Sabrina bisa membuat sebuah eksperimen dari laboratori Python. Tapi nanti kita fokusnya ke bagian course dulu nih di sebelah kiri. Nah, nanti jika sudah masuk ke bagian course, selanjutnya nanti Sabrina bisa pilih urut dari nomor satu ya. Nanti untuk modul satu Python Basic, pilih nomor satu. Nah, nanti di sana Sabrina akan menemukan tampilan seperti ini ya. Nah, nanti bisa dilakukan untuk coding. Nah, di sini ada beberapa icon. Kita lihat bersama. Jadi sebelah kiri ini adalah programming area. Jadi nanti kodenya ada di sini. Nanti Sabrina bisa ketik kodenya ada di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada bilah ya. Bilahnya biasanya berisi perintah. Oke, nah ini ya di sebelah kanan ini berisi perintah. Nih, contohnya di sini, change the hour and minute in the program. Nah, itu ada perintahnya, suruh mengubah jam dan juga menit pada program. Nah, nanti sebelum mengerjakan ini, Sabrina pastikan dulu, lihat di sebelah kanan ya. Kita lihat perintahnya, kemudian kita kembali lagi ke kodenya. Nah, di kodenya ini nanti, jika sudah selesai, kita bisa running program. Running program bagaimana caranya? Nah, ini ada tanda play ya biasanya yang dikenal sama Sabrina.
Play itu tombol play atau running program biasanya istilahnya. Run the program ya. Ketika kita run program, maka dia akan muncul outputnya. Nah, nanti akan muncul di sini, sebelah kanan. Oke, selanjutnya nanti, nah kalau di bagian laboratori, Sabrina akan menemukan. Nah, nanti jika Sabrina ingin eksperimen, bisa klik pada bagian laboratori. Kemudian, jika sudah, Sabrina bisa pilih Create Project, lalu pilih yang Python. Oke, nah kalau udah, selanjutnya, Sabrina bisa buka ke bagian platform nih. Oke, Miss mau kasih akunnya dulu. Apakah sudah tahu username dan passwordnya, Sabrina? Belum? Belum ya? Oke, karena belum, Miss mau ini kasih tahu dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini Sabrina bisa memasukkan ini dari Miss kirim di chat apa ya? WhatsApp aja ya. Nah, itu Sabrina. Miss udah kirim di chat WhatsApp untuk username-nya Nurul Street Sabrina, double A. Terus nanti passwordnya ini. Nah, untuk linknya nanti Sabrina bisa masuk di Learn Algorithmics. Nah, ini nanti klik di link ini. Bentar, Miss kirim linknya dulu. Oke, nah coba sekarang Sabrina sambil share screen dulu ya. Share screen. Bentar, bentar. Zoom. Oke, biar bisa lihat. Oke, Miss stop share dulu ya. Oke, sekarang Sabrina bisa sambil share screen supaya Miss bisa lihat kendala Sabrina di mana. Tunggu, tunggu, tunggu. Bagaimana? Apakah ada kendala? Tunggu, tunggu. Oke, Enggak, tunggu sebentar. oke, good. Oke, aku tunggu. Santai. Oke, good, Sabrina. Tadi linknya Miss kirim kemana? Oke, Miss udah kirim di chat WhatsApp grup. Sabrina udah masuk grup atau belum ya? Mama Belum. udah masuk tadi. Mama Sabrina udah masuk. Coba tanya ke Mama. Mama, linknya di mana gitu. Username-nya sama passwordnya udah Miss kirim di sana. Coba Oh, ini. Oh, udah. ya. Oke, udah bisa ya. Oke, thank you Mama. Tuh, terima kasih Mama. Sabrina udah bisa buka linknya. Lalu Sabrina Share screen ya? iya, betul. Sambil share screen. Nanti biar Miss bisa lihat kendalanya di mana. Oke. Login, masukkan username-nya ya. Username-nya tadi Miss kirim di WhatsApp. Oh, tadi Sabrina. Oh, Oke. Nurul Sabrina itu ya. Tadi Nurul Strip Sabrina. Nah, itu di situ. ini. Iya, betul. A-nya double. Iya, ditulis A double. Dari sananya gitu. Oke. Lalu passwordnya dimasukkan.
Iya, betul. Good. Lalu, login. Oke, nah setelah itu Sabrina bisa klik continue. Ya, di nomor satu ya. Oke, Sabrina sudah bisa. Nah, itu ada pertanyaan tuh Sabrina. Kita lihat untuk pertanyaan yang pertama. Ini Nah, kayak soal ujian. ini, ini kayak latihan soal gitu, santai aja. Kita nggak usah tegang ya, nggak usah takut, santai aja. Nggak ada nilai di sini. Kalau di sekolah kan ada nilainya ya, santai aja. Kita latihan loh di sini, jangan takut salah. Oke, kita baca dulu ya. Mark what Python can be used for. Jadi, pertanyaannya di sini, perintahnya Sabrina diminta untuk memilih. Python berfungsi untuk apa saja? Nah, itu. Ini Yang jawabannya cuma pertama, bisa jawab satu apa bisa lebih? bisa lebih. Tuh, ada. There are many multiple correct answer. Tuh, ada banyak. Nah, multiple ya, berarti banyak jawabannya nih kemungkinan. Kita lihat. Nomor satu tuh, programming game logic bisa? Apakah Python bisa untuk Nah, programming game logic? takut salah. Gak apa-apa, gak usah takut salah. Nggak, ini cokot. Programming game logic bisa ya? Setuju? Tadi bisa bikin untuk game ya? Python, oke, bisa. Nah, kalau bisa dicentang dulu. Nah, ini ya. Oke, good. Terus yang kedua nih Sabrina, creating internet application bisa juga ya tadi ya, kayak ada YouTube, terus Instagram. Nah, itu adalah Iya. aplikasi. Kemudian automating routine process. Nah, itu juga bisa ya buat otomatisasi. Oke, Bisa. selanjutnya programming robot, for example, device for a smart home. Nah, itu tahu smart home, Sabrina? Ah, Smart home adalah itu biasanya kayak ada rumah, terus rumahnya tuh bisa secara otomatis, misal mau nyalain lampu dari HP oh, gitu. Nah, itu namanya smart home. Nah, biasanya di mana tuh? Di Korea ya, yang udah smart home gitu. Oke, terus ada programming robot. Nah, itu juga bisa ya. Oke. dan semuanya. Lalu iya, keriting basah juga bisa. Berarti betul betul semua ada apa? Oke, Answer ya. kita answer. Iya. Oke, klik continue. Nah, yang selanjutnya nih nomor dua ada rule. Tadi ada tiga ya. Apa aja? Sabrina masih ingat ya? To match the name of the rule with the meaning. One name is extra. Tadi ada tiga. Di antaranya apa aja? Baik, kita lihat dulu deh. Yang pertama nih ada the first comment is right at the beginning of the line. Nah, itu berarti apa? The beginning of rule ya. The beginning rule. Itu yang pertama. Oke. Nih, Ntar, the first comment is written at the beginning of the ini line. cara Nah, caranya gini. cara mindahinnya gimana? Oke, pilih dulu ini, lalu ditarik ke Oh, ini yang ditarik. iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Sabrina udah bisa. Good. Oke, lalu yang mana nih yang terakhir? Yang kapital apanya? Apa ya tadi ya? Ini ya. Iya. Oke, kita answer. Klik answer. Oke, good. Continue. Oke, congratulations, Sabrina. Nah, di sini Sabrina menemukan ada ini ya, ada keterangan. The importance of the fast typing skill. Di sini Sabrina akan melanjutkan ke step berikutnya. Latihan mengetik nih, biar lancar ya. Lu jari nanti lama-lama. Nah, sekarang udah berapa jari? Apa? Sekarang ngetiknya Sabrina berapa jari? Tiga? Tiga. Tiga? Oke. Nah, sekarang tiga nanti bisa naik. Lima. Terus nanti bisa 10. Coba klik continue. Awalnya kan gini-gini doang, apa gini doang nih. Waktu zaman SD. Oke, udah ada progres ya. Nah, selanjutnya di ini dulu, diklik nomor tiga. Next. Oke, klik Ini continue. nanti dikasih tahu kata-katanya.
Iya, dikasih tahu di situ. Coba. Nah, itu udah kan langsung diketik sama persis ya. Salah Jangan sampai ada yang typo. Ingat, jangan sampai ada typo tuh. Itu melatih ketelitian, ketangkasan tuh. Oke, good job Sabrina. Next. salah Oke, Oke, santai aja. salah. Santai aja. Eh, Tenang, tenang, tenang. Sabar. Oke, good. Klik continue ya. Lanjutkan lagi. Good oh, job. lagi. Gimana? Asik? Asik, Sabrina? Asik. Oke. Mulai menikmati nih, Sabrina. Nomor 4. Python. Oh, nggak pakai H. Python. Pakai H. Yang salah. Python. Coba. Ya, di delay dulu. Python program. Python program. Ya. Oke, good. Oke, good, Sabrina. Tuh. Lanjut lagi. Friend, input, input, input. Ini melatih ketangkasan dan ketelitian, Sabrina. Oke. Jangan sampai ada yang typo. Nah, itu. Melatih ketelitian. Oke, kita klik continue lagi. Nah, ini masih Aduh, pakai shift lagi. iya ya. Print date, print name, print surname. Oke, good, Sabrina. Nice. Apa yang salah? Oke, apa tuh? Nah, kurang tutup. Apa yang salah? Name. Oh, name. Ya, Pantesan kok. name. Gak apa-apa. Surname. Oke, nice. Kita klik continue lagi. Oke, good. Gimana menurut Sabrina? Apakah sudah? Oke, kita klik next. Ya. Nah, itu ada pertanyaan lagi nih, ada kuis lagi Sabrina. Menurut Sabrina, mana aja nih yang benar? Tuh. What the correct statement about algorithm? Apa tuh algoritma? Jadi, yang pertama apakah benar Sabrina? Bentar, mau baca dulu. Oke, iya, boleh. Santai. Ini benar. Oke, jangan takut salah pokoknya. Coba aja. Kalau salah, coba lagi gitu. Eh, Oke, bentar, ragu. ya, santai. Santai aja. Sambil minum bentar ya. Oke, sudah ada dua. Lalu apa lagi nih? Masih ada lagi ya? Masih, masih ada satu lagi. Oh, satu Ada lagi. tiga. Clue-nya ada tiga gitu deh. Kasih clue deh. Ada tiga nih Sabrina. Kasih clue. Ada tiga yang benar. Yang mana ya? Mana lagi menurut Sabrina? Ini kalau udah nyerah bilang ya. Enggak nyerah. Oke, good.
Once again. Apa tuh? Hmm, Antara ini atau enggak ini? Kayaknya. Coba pilih salah satu. Yang menurut Sabrina paling bener. Terus aja ini. Yang tengah. Oke. Nah, udah ada Nggak tiga. tahu sih. Kita coba dulu. Oke, ternyata masih ada yang salah ya. Kita lihat dulu deh. Yang Bahas. ini ya. Kita bahas ya. Satu-satu ya. Nah, di yang pertama, poin satu itu apa? The action are performed strictly in the specified order. Oke. The action, oke, betul ya. The action are performed itu betul ya. Kemudian, yang kedua itu apa? Algorithm and program are one and the same. Tidak betul ya. Salah ya. Itu yang salah. Nomor dua yang salah. Nomor dua, enggak maksudnya di situ bukan gitu, bukan salah ya, bukan. Ini betul. Oke. Terus ini tidak ya. Kemudian kita yang baca nomor tiga, an algorithm is sequence of action to achieve the goal. Betul ya, an algorithm. Oke, ini betul. Berarti dikasih centang. Wah, gede banget centangnya. Terus habis itu, the executor of the algorithm can only be special program. Apa tuh? Bener nggak menurut Sabrina? Betul ya? The Oh executor betul. of the algorithm dapat nih. Can only be a special program. Nah, betul juga nih. Berarti dicentang juga nih, Sabrina. Oke, centang dulu. Oke, good. Nah, terakhir nih. Oke, the executor algorithm does not reimagine. The executor does not. Oh, bentar sebentar. Ini tuh the executornya ada dua nih. Yang benar yang mana ya? Atas atau bawah ya? The executor of algorithm. Oke. Oh, harusnya yang ini. The executor of algorithm does not know how to guess or imagine itu. Berarti Oke. tiga itu. Iya, yang betul itu. Oke. Berarti berarti yang paling bawah salah ya. Iya, yang paling bawah berarti salah. Click answer. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ini melatihan mengetik lagi. Oke, Miss hapus dulu ya coret-coretannya. Oke, lanjut lagi. Oke, soon I will write. Ya, nice. Apa yang salah? Apa tuh yang salah? Ini ini. Coba. Tanda petik dua. Soon-nya, S-nya huruf kapital. Oh, Iya, kapital. iya Oh coba. iya. Nah itu, dia Python sangat sensitif ya, Sabrina. Tadi ada aturan yang ketiga tuh. Huruf besar dan huruf kecil itu harus diperhatikan dalam bahasa Wah, programming Python. aku masih nggak bisa next. Apa yang salah? Apa tuh? Print, kurung buka, S besar, oke, nice. I-nya lebih besar juga. Oh iya. I will, Oh iya, iya. ya kan? Ya. I will write, oke, nice. Gak usah Salah. terburu-buru, santai aja. Ah iya benar. Oke, good. Print, my first program, nice. Kemudian, print in the Python language. Oke, good. Language. Oke, nice. Kemudian, iya, congratulations. Nih, sekarang di sini Sabrina akan menemukan coding tuh. Di sini diminta apa tuh Sabrina baca? Run the program you wrote. What happens? Nah,
After viewing the result, go to the next level. Nah, di sini kita perhatikan ya, Sabrina, di sebelah kiri ada kodenya nih, ada kode programnya. Nah, di sebelah kanan ini perintahnya. Nah, di sini perintahnya Sabrina diminta untuk run program. Bagaimana caranya? Coba diklik dulu di sini. Oke, nah selanjutnya kita klik play ya untuk running program Ini ya, nih. Iya, betul. Diingat-ingat itu untuk running. Wah, sudah keluar ya outputnya nih di sini ya. Jadi kita perhatiin nih, di sini Sabrina lihat ada print, berarti untuk mencetak ya. Tuh, pakai bahasa Inggris ya. Print, lalu kurung buka. Nah, untuk setiap ini ya, ada namanya string. Nah, ini sebuah kalimat seperti ini, maka perlu untuk dikasih tanda petik. Tuh, ada tanda petik ya. Terus dia warnanya jadi merah nih di sini. Nah, ketika kita ketikkan kode seperti ini, ketika kita running, dia akan muncul outputnya nih. So, I will write my first program. Nih, kayak gitu-gitu. Nih, munculnya dari mana? Dari kode ini nih. Nih, Sabrina perhatiin. Hasilnya kan seperti yang ada di kanan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Sabrina? ini sekarang ngapain? Sekarang, sekarang kita lanjut ke next level. Berikutnya ada di sini. Ini Sini. mencet apa? Oh, ini. Bintang, iya. Oke, nice. Jadi, dari kode yang sebelumnya, Sabrina bisa jawab pertanyaan ini. Nih, apa itu? Mark the correct statement about the program from the previous level. Nah, di sini Sabrina suruh pilih statement mana aja yang benar dari kode program di level sebelumnya, yang tadi, yang sudah kita running. Ternyata, apa aja tuh yang benar menurut Sabrina? Ada clue gak? Ada. Clue-nya di sini yang betul ada 3. Yang salah satu nih. Menurut Sabrina ini yang mana? Program tadi dia mencetak kata ya. Mencetak huruf. Tuh kata. Berarti apa? The word print. Oke, good. Oke, klik answer. Oh, bener. Nyesel. Orang ini tadi ya. Jawabnya random tapi malah bener loh. Lah, gimana kalau mikir ya? Lah, keren banget Sabrina. Ampun nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, good Sabrina. Nah, sekarang Miss mau share screen lagi ya. Bentar. Sabrina bisa stop share dulu. Nah, sekarang Miss share screen dikit dulu nih. Oke, sebentar. Di mana ya tadi? Oh, ada di sini ternyata. Oke. Nah, ada kelihatan ya Sabrina ya. Nah, tadi kita udah sampai mana nih? Kita cek dulu. Tadi yang ini sepertinya. Sebentar. Nah, tadi Sabrina udah latihan di platform ya. Beberapa soal tuh. Kemudian Sabrina di sini ada, oke, lanjutannya dikit lagi nih Sabrina. Kita ada materi tentang, Di, oke, di aku screen-nya masih hitam. masih hitam. Oke, ditunggu dulu. Ditunggu dulu aja. Nah, sekarang abang udah putih? Udah muncul? Oh, udah. Ya, ya, sih wajahnya lebih terang gitu tadi. Langsung cerah. Oke, udah kelihatan sekarang. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada ini ya, ada perintahnya nih apa nih? Theoretical onboarding. Oke, many programmers start learning a new language with the simple Hello World program. Tuh, jadi setiap programmer-programmer tuh di luar sana menuliskan program pertama nih dengan menuliskan Hello World. Nih, pernah dengar nggak, Sabrina? Hello World. Belum ya? Oke, nanti Sabrina kalau udah mulai jago di coding tuh, nanti lama-lama hafal.
Oh, untuk nyoba program biasanya pakai yang terkenal tuh Hello World gitu. Nah, nanti Sabrina bisa praktek untuk ngoding Hello World tuh, paling gampang. Print Hello World, dah, kelar. Kayak gitu deh. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada ini. To write such a program, you need to know how to print output information on the computer screen. Nah, kita namakan dengan fungsi ya, dengan function tuh. Function atau fungsi dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi yang disebut ada function print ya, yang udah Sabrina running programnya tadi ada fungsi print ya. Fungsi print digunakan untuk mencetak tuh, mencetak suatu inputan tadi ya. Nah, di sini kita lihat untuk pengertiannya. A function is an algorithm that is composed in a programming language and has a unique name. Nah, jadi sebuah fungsi itu adalah pada algoritma nih. Di fungsi itu adalah sebuah algoritma pada bahasa programming Python dan dia memiliki nama yang unik dan memiliki fungsi khusus tuh kegunaannya. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini ya. Ada fungsi print tuh tadi. Ada fungsi print, tulisannya seperti ini ya. Print huruf kecil. Nih warna biru ya nanti. Print, P-nya huruf kecil. Nih, lalu kita masukkan di sini. Ada argumen. Hello hackers. Tuh tadi ada hello world gitu. Lalu hello Sabrina gitu. Bisa ditaruh di sini. Nah, nanti outputnya program jika kita running akan seperti ini yang ada di kanan nih. Print Hello Hackers. Nah, ketika kita ingin memunculkan tulisan ini ya, Hello Hackers. Nah, ternyata kita perlu untuk menambahkan fungsi print di sini nih. Untuk munculin ini, Sabrina perlu nulisnya kayak gini. Print kurung buka nih, Hello Hackers dalam tanda petik tuh. Lalu selanjutnya di sini ada print Hello Hackers. Nah, ini tanpa tanda seru ya di sini ya dan tanda koma. Oke, selanjutnya di sini ada print my age is. Oke, 14 tahun ya di sini ya. Nah, selanjutnya nih ada print 1,4. Nah, di sini ada automatic space-nya nih. Automatic space ya. Kalau di sini ada koma kayak gini, ada automatic space. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ada ini ada fungsi print. Kemudian di sini ada sintaksnya. Tadi sebelumnya sebuah kalimat ya, kalimat sapaan nih. Hello hackers, hello, hello Sabrina, kayak gitu. Hello world, gitu. Nah, selanjutnya di sini ternyata kalau kita mau menggunakan apa nih? Perhitungan ya, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tuh. Sabrina bisa selain pakai kalkulator, bisa pakai Python tuh ngitungnya. Tuh, nanti Sabrina bisa tulis print nih, kalau mau dua kali nih, artinya 2 dikalikan 7 nih, sama dengan 14 tuh outputnya. Lalu print 10 ditambah 4 nih, sama dengan 14 nih. Print 20 dikurang 6 sama dengan 14. Print 28 dibagi 2, 14 ya. Nih, kemudian print total, print ditambahkan ini argumen ya, total sama dengan tuh. Kemudian dia akan memunculkan nih spasi ya. Dia akan muncul spasi. Kemudian di sini ada 150 dikalikan 3. Oh, 450. Oke. Nah, ini tadi yang dinamakan dengan multiplication. Itu untuk perkalian. Lalu ada sum, penjumlahan. Ada difference, nih untuk pengurangan. Lalu ada quotient, nih untuk pembagian. Nah, ini tadi Sabrina udah sering menemui ya di matematika ya. Nah, itu Sabrina bisa ngitung juga pakai Python selain pakai hitung-hitungan manual atau ini ya, atau biasanya pakainya kalkulator ya. Nah, di sini Sabrina bisa pakai Python tuh. Lalu Sabrina juga bisa nih, ada selanjutnya ada apa ini? Oke, yang persen kayak gini artinya bagi sisa. Nah, bagaimana maksudnya? 14 dibagi 2 sisa berapa Sabrina? Sisa Kenapa? 14 dibagi 2 sisa berapa? Nggak ada sisa ya? Berarti nol nih. Nah, itu artinya persen di sini
14 dibagi 2 sisa berapa? Oh, nol. Nah, artinya nol kayak gini. Lalu, print 14 kita bagi 3. Nih, berapa? Di sini 4 ya. Kenapa bisa 4 nih? 14 dibagi 3. Berapa Sabrina 14 dibagi 3? 3 kali 4, Mm-mm. 12 ya. Nah, berarti 14 itu bisa dibagi 3, hasilnya berapa? 4 ya. Nah, yang paling dekat berarti 4, sekian. Nah, berarti kita tuliskan aja. Kalau bagi kayak gini 2 kali, dia 4-nya gini. Kemudian, kalau print nih, 3 dikalikan. Oke, kalau kayak gini kalinya 2 kali, berarti dia pangkat ya. Pangkat. 3 bintang bintang 3. 3 pangkat 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 27. Nah, itu. Itu yang sudah Sabrina kenal ya di matematika. Nanti kita ketemu lagi nih di Python. Nah, selanjutnya Sabrina tahu ya di matematika nih. Kalau ada perkalian sama penjumlahan yang dihitung mana dulu Sabrina? Perkalian dulu apa penjumlahan dulu? Penjumlahan Bu. Oke, Miss ingetin. Jadi kalau di matematika, Sabrina akan menemui penjumlahan dan perkalian. Nah, yang dihitung adalah yang perkalian dulu ya. Ingat-ingat, kita hitung yang Oh iya, perkalian dulu. Oke, good. Udah inget ya sekarang ya. Gak apa-apa, kita review matematikanya dikit-dikit. Oke, jadi di sini 1 berarti dikaliin 7 dulu ya. 1 kali 7 sama dengan 7. Lalu ditambahkan 1 sama dengan 8. Nah, ini outputnya. Lalu di sini juga print 1. Nah, karena di sini ada kurung buka dan kurung tutup. Oke, berarti kita laksanakan dulu ya. Kita kerjakan dulu. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, seperti ini nanti outputnya. Oke, ini sudah familiar ya Sabrina ya sepertinya ya kalau kakak lihat di matematika tadi. Oke, nah ini kesimpulan pelajaran di hari ini nih Sabrina. Jadi tadi kita udah belajar apa aja tuh poin pertama. A function is an algorithm that is composed in a programming language and has a unique name. Jadi, sebuah fungsi itu adalah algoritma pada bahasa programming Python. Lalu, setiap fungsi itu memiliki nama yang unik gitu. Itu poin yang pertama. Tadi kita udah belajar fungsi print ya. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjut lagi belajar tentang banyak fungsi. Lalu di sini ada yang nomor 2, some function can accept data called argument. Nah, jadi nanti kita belajar juga itu tadi tentang argumen ya. Beberapa function itu dapat digunakan untuk memanggil argumen. Kemudian yang poin ketiga, fungsi print, nih, kurung buka kurung tutup itu, print adalah ini. Print is a function that prints the parameters specified in its parentheses. Nah, tadi ada kurung buka, kurung tutup. Nah, itu yang perlu untuk diperhatiin. Oke, nah itu kayaknya udah cukup ya Sabrina ya. Tadi Sabrina udah belajar banyak tuh tentang dasar-dasar Python. Oke, saya Sabrina udah ngantuk juga nih. Udah ngantuk ya, habis ini istirahat ya Sabrina ya. Besok libur tetap jangan sekolah Sabrina. libur. Besok libur ya. Oh, Sabtu sama Minggu berarti liburnya Sabrina. Oke, biasanya kalau libur kegiatannya Sabrina apa tuh? Makan, makan, Oke, main, makan, main, terus apa? Jalan-jalan, jajan, ah, tiduran, tiduran. terus ulang, diulang lagi. Kamu menikmati libur ya. Kalau nggak libur nggak bisa ini ya, rebahan. Oke, good. Ini berarti Sabrina generasi apa nih? Alpha. Kenapa? Generasi apa? Gen apa? Gen Alpha. Iya ya. Enggak, Oh enggak. Yang gen apa berarti yang masuknya SD SD itu mungkin ya yang sekarang ya. Kan bahasanya unik-unik kemarin. Mis lihat. Oh, Sigma. iya. Iya betul. Ada Sigma terus ada apa lagi tuh?
Ada. Skibidi. Ya, gini. Apa tuh artinya Sabrina? Aku nggak Nggak tahu. ada arti. Nggak ada arti. Nggak ada artinya. Tapi sering diucapin kalau pas lagi ngobrol gitu. Oke, lucu ya. Nanti kakak ajarin ya, diajarin ya. Belajar bahasa apa? Tadi kan Sabrina belajar Python. Tuh sekarang kakak yang belajar dari Sabrina tuh bahasa Alfa. Oke. Lagi selingan dikit ya kita ya Sabrina biar nggak terlalu jenuh gitu. Oke, thank you ya Sabrina ya udah hadir di pelajaran di minggu ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye. Makasih Sabrina. Nah, Dadah. Oke. Miss izin live ya.